Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Selvina Amelia, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 2 Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Nah, saya kali ini akan ditemani teman saya, yaitu Ibu Pratija Siregar. Beliau adalah guru mata pelajaran fisika dan beliau adalah guru yang akan saya observasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Pratija. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Alhamdulillah. Oke Bu Pratija. Baiklah. Ini Pak dulu. Nggak mau teriak-teriak dulu. Oke, hari ini kita akan melaksanakan proses pencapaian praobservasi ya Bu ya, dimana nantinya dilanjutkan dengan proses observasi atau supervisi kelas. Seperti yang kita ketahui, tujuan dari supervisi akademik ini adalah untuk pengetahuan dan mengevaluasi proses pembelajaran di dalam kelas. Dan kenapa kita melaksanakan percakapan praobservasi ini? Tentunya kita akan mengidentifikasi apa saja yang Ibu butuhkan untuk kegiatan pembelajaran nantinya, agar nantinya kegiatannya sudah kita rencanakan lebih maksimal lagi hasilnya, dan tentunya pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik akan lebih baik lagi Bu. Nah, baiklah Bu, untuk kita masuk pada pertanyaan pertama, kira-kira tujuan dari pembelajaran yang Ibu rancang pada pertemuan kita kali ini apa ya Bu? Apa saja yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran ini? Baiklah, setelah mempelajari materi medan magnet yang menggunakan alat-alat sederhana dan bahan ajar melalui proses mengamati, menalat dan mengkomunikasikan pendapatnya saat kegiatan pembelajaran dengan praktikum kelompok, diharapkan siswa dapat 1. Menganalisis faktor-faktor gaya magnetik pada kawat berarus listrik dan menyusun percobaan tentang gaya medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Oke, baik ya Bu, berarti Ibu menggunakan praktikum kelompok dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Kalau area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran kali ini apa saja ya Bu ya? Area yang ingin saya capai yaitu area pengembangan yang ingin saya kembangkan ada 2, yaitu pada pengetahuan dan keterampilan. Untuk area pengetahuan, indikator pencapaiannya adalah menganalisis faktor-faktor gaya magnetik pada kawat berarus listrik. Untuk area keterampilannya, indikator pencapaiannya adalah menyusun percobaan tentang gaya magnet di sekitar kawat berarus listrik. Oke, baik, yang ingin Ibu kembangkan adalah bagian pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Baik Bu, kalau boleh saya tahu bagaimana metode, model, atau strategi yang ingin Ibu terapkan dalam pembelajaran ini Bu? Strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar dan juga kesiapan belajar peserta didik, kemudian praktikum dan diskusi kelompok, di mana setiap kelompok berdasarkan kemampuan dan gaya belajar peserta didik. Model pembelajarannya adalah dengan problem basic learning, di mana diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan adalah beberapa kegiatan yang saya terapkan nantinya. Oke, nanti Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan model problem based learning berdasarkan gaya belajar dan kesiapan belajar peserta didik. Kemudian juga Ibu tadi saya dengar ada praktikum dan diskusi kelompok, di mana setiap kelompok dikelompokkan berdasarkan kemampuan dan gaya belajar peserta didik. Dan model pembelajarannya adalah model problem based learning, di mana diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Jadi nih Bu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023. Kebetulan saya jadwal di kelas 12 IPA 1 jam pertama sampai jam keempat. Oke, baik, Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023. Oke Bu. Nah, insya Allah saya akan datang pada kegiatan pembelajaran ini nantinya. Nah, kira-kira
Dari percakapan yang sudah kita laksanakan ini, apakah yang Ibu dapatkan, Bu? Saya jadi bisa menyiapkan semua perlengkapan semuanya, baik itu media praktikum dan juga semua keperluan yang saya butuhkan dalam pembelajaran nantinya. Oke, baik ya Bu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan juga sudah berbincang-bincang terkait masalah ini. Sampai ketemu kita lagi di hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 pada kegiatan supervisi akademik. Demikian kegiatan percakapan praobservasi pada kegiatan hari ini. Sampai ketemu pada kegiatan observasi kelas dan kegiatan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Japrak. Mulai. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, sebelum kita membaca Al-Quran, Ibu absen dulu untuk pengajarannya. Aditya, Alan, Anggi, Anissa, Nadiratul, Brian, Alis. الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله لن نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. Sekalian, sebelum kita lanjut ke materi medan magnet, ya, Ibu akan menanyakan kembali siapa di antara anak-anak Ibu yang masih ingat materi kita sebelumnya. Oke, yang bisa menyampaikan apa materi kita minggu kemarin? Listrik statis, Bu. Ya, listrik statis itu apa minggu kemarin? Listrik yang tetap. Tetap atau diam ya, oke. Kenapa dikatakan dia listrik yang diam? Karena besar gaya tolak menolaknya, tarik menariknya itu berargumentan listrik berbanding lurus dengan hasil kali muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Oke, Ibu untuk mengingatkan kembali, Ibu tanyakan lagi sekali lagi. Siapa lagi yang mau menambahkan? Sepertinya kurang tepat. Kenapa dikatakan listrik statis itu listrik yang diam? Siapa lagi? Oke, Puan. Kalau menurut Puan, Bu, listrik statis itu dia kenapa dibilang diam? Karena dia tuh baru ada usikan, baru terjadi apabila ada usikan atau gesekan dari dua buah benda. Ya, plus untuk Puan dan Lailan. Kita ingatkan bahwa listrik statis itu adalah listrik yang diam. Kenapa dikatakan listrik yang diam? Karena dia akan terjadi perpindahan muatan apabila suatu benda itu diberi usikan. Muncullah dia gaya loreng kemarin ya. Apakah tarik menarik atau tolak menolak? Pada saat kapan dia terjadi tolak menolak? Pada
Pada saat muatannya sejenis. Tarik menarik. Pada saat muatan yang saling berdekatan tidak sejenis, maka akan terjadi gaya tarik menarik. Oke. Baiklah, untuk materi kita minggu ini ya, kita akan membahas tentang medan magnet. Adapun tujuan pembelajaran kita, di mana setelah mempelajari materi medan magnet menggunakan alat-alat sederhana dan bahan ajar melalui proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar dan mengkomunikasikan pendapatnya saat kegiatan pembelajaran dengan praktikum kelompok, siswa diharapkan dapat satu, yaitu apa? Menganalisis faktor-faktor gaya magnet pada kawat, yaitu yang berarus, dan menyusun percobaan tentang gaya magnet di sekitar kawat berarus. Ya, jadi di sini maksudnya setelah kita mempelajari ini, nanti kalian bisa mengetahui kenapa pada saat nanti benda yang tidak magnet setelah dikasih dialiri arus dia akan menjadi magnet. Artinya mampu menarik benda lain yang berupa logam. Ya, itu. Teknik penilaian pada yaitu pertama penilaian sikap, religius dan sosial. Yang kedua, penilaian pengetahuan tes tertulis. Yang ketiga, penilaian keterampilan tes tertulis. Baiklah, untuk melanjutkan materi kita hari ini, kita akan mengadakan praktikum agar kalian mampu menganalisis hal-hal apa saja yang ada pada magnet tersebut ya, yang kita lakukan berikut. Oke. Ulangi kak, tunggu bentar. Oke, baiklah kita lanjutkan pembelajaran kita. Silakan anak ibu duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Masing-masing kelompok, pesertanya sudah duduk di kelompok masing-masing. Buatkan alat dan bahannya. Masing-masing perwakilan kelompok ambil ini baterai kelompok. Satu lagi videonya. Aku ada yang belum bawa ya, sebelum kita lanjutkan praktikum, kalian lihat dulu prosedur kerja yang ada di meja kalian masing-masing yang Ibu sampaikan kemarin, bahwa hari ini kita akan menentukan kuat medan magnet atau induksi magnet pada kawat lurus yang dibentuk apa? Lilitan. Ya, berarti kita membahas tentang banyaknya lilitan pada suatu paku. Semakin banyak lilitannya nanti sebutkan apa pengaruhnya. Ya, jadi variasikan seperti yang Ibu jelaskan tadi. Berapa aja jumlah lilitannya? 15, 20, boleh lebih kalau apanya kawatnya masih cukup. Ya, lilitkan semaksimal mungkin. Ya, kemudian setelah dililitkan, dekatkan permukaan kawatnya ke baterai, dihubungkan. Kemudian ujung paku tadi dekatkan ke logam-logam yang kalian sediakan. Apa aja pengaruh logamnya? Besi, jarum, penjepit, ada penjepit kertas kan? Ya, dan lain sebagainya. Silakan masing-masing mulai dibuka kabelnya, dibersihkan berkelompok. Ini apa? mengetahui pengaruh jumlah lilitan terhadap kuat medan magnet yang dihasilkan. Atau induksi magnet ya. Cara kerjanya
Laki-laki semakin banyak dikasihkan, sebelumnya diukur ya panjang kumparannya berapa? Anggap aja itu kumparan kabel ya. Info penting mas ya, info penting. Info penting mas ya. Info penting. Dari kilo ini. Bisa. Ya. Jongkok. Yang kerja satu. Tahu. Nah itu juga. Ambilkan secari kertas. Para besar. Apa tujuannya? Untuk menentukan besarnya induksi magnet berdasarkan jumlah bintang. Kita waktu mati. Videonya konsisten lah. Nah lah, apa kan lah, tak pandai. Cara kerjanya divideokan. Ini kelompok ini sudah kabelnya dibuka. Belum. Kita semuanya Sini lah, nggak bisa dong kayak.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil presentasi kami dan menyimpulkan hasil presentasi yang sudah kami lakukan. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu dari kelompok saya sendiri sebagai moderator, memasuki usul pertama. Saya Robi Islami Pasha. Saya Rana Lutfi, saya Dede Ardiana, saya Insul Nah, langsung aja sampai kesimpulan. Yang kami lakukan dan yang kami ambil adalah kita dapat mengetahui hubungan antara jumlah lilitan dengan besar medan magnet. Rumusnya itu BP sama dengan mu0 kali I kali N per 2Pi per A kali A. Itu rumus. Selanjutnya Mi. Nah, jadi untuk penjelasan keterangan-keterangan dari rumusnya itu yang pertama BP yang dicari itu kita nyari medan di titik P-nya berapa. Terus mu0 ini adalah permeabilitas bahan. Dia ini ada nilainya tersendiri yaitu 4pi kali 10 min 7 pangkat 7. Terus ada N. N ini adalah jumlah lilitannya. Lalu untuk I itu adalah kuat arus dan dibagi 2pi dikali A. A ini adalah jarak ke kawat. Jarak ke kawatnya. Praktikum tadi kan kita bisa lihat waktu kami ngelilit sejumlah 11 lilitan itu ada sekitar 5 hektar yang ketarik awalnya waktu 11 lilitan. Nah, waktu ditambah lagi lilitannya sebanyak 19, bertambah lagi yang ditarik 13. Nah, waktu ditambah lagi 23 bertambah lagi jadi 20. Jadi dari kesimpulan dari rumus ini kita bisa simpulkan kalau besar medan magnet ini itu berbanding lurus sama jumlah lilitan ya. Jadi jumlah lilitan ini berpengaruh sama besar medan magnet. Semakin banyak jumlah lilitannya maka medan magnetnya semakin besar. Jadi istilahnya gini lah garis-garis magnetnya. Jadi di kawat itu ada garis-garis magnet yang ngebuat hektar-hektar itu ketarik ke sini. Nah, jadi di sini juga ada A atau jaraknya. Kalau seandainya karena rumus besar medan magnet berbanding terbalik sama A, jadi semakin jauh kita apain maka medan magnet makin tipis, makin nggak tertarik. Makanya kadang perlu didekatkan kali supaya bisa tertarik semua hektar-hektarnya itu. Makanya A ini kalau makin besar maka makin kecil medan magnetnya. Di sini juga ada kuat arus. Kalau seandainya kuat atau tegangan ini lebih besar, maka kuat arusnya besar, medan magnetnya juga besar. Walaupun lilitannya sedikit, misal lilitan 13 tapi arusnya gede, ya yang terangkat juga bakal lebih banyak dari sebelumnya. Nah, jadi mungkin itu aja kesimpulannya. Dari kesimpulannya ada beberapa faktor ya yang menyebabkan medan magnet itu semakin besar. Yang pertama kuat arus. Habis itu lilitan, dan untuk mu0 ini dia konstanta, berupa konstanta. Jadi dia nilainya bakal tetap terus 4pi kali 10 negatif 7. Jadi mungkin sekian aja dari kelompok saya. Kalau jadi tutup sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk materi kita hari ini cukup sekian ya. Kemudian jangan lupa minggu depan pelajarin lagi materi tentang induksi magnet pada kawat lurus sejajar. Kalau ini kawat lurus ya melingkar dan gaya Lorentz pada kawat sejajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Selvina Amelia, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 2 Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya ditemani Ibu Pratija Siregar. Beliau adalah guru mata pelajaran fisika
dan sebagai guru yang saya observasi. Dan saya juga ditemani oleh Bapak Saidi Hasan. Beliau adalah pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Nah, Assalamualaikum Pak Saidi Hasan. Assalamualaikum Ibu Pratija. Bagaimana keadaannya hari ini Pak, Bu? Alhamdulillah sehat ya Pak, Bu. Nah, baiklah, pada percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Pratija terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah kita lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajarannya sudah Ibu lakukan, sudah terlaksana dengan baik atau belum. Nah, untuk pertanyaan pertama ya ini Ibu Pratija, bagaimana nih perasaan Ibu Pratija terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah kita laksanakan, Bu? Baik, mungkin pada saat observasi saya sedikit grogi, Bu, tetapi tidak mempengaruhi proses pembelajaran. Kemudian alhamdulillah pembelajarannya berjalan dengan lancar. Oh ya, alhamdulillah ya Bu ya, telah berjalan dengan baik dan dengan lancar. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa saja yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran seperti apa yang telah Ibu lakukan di dalam kelas, Bu? Baik, langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang saya lakukan adalah saya membuat perangkat pembelajaran dan merancang praktikum kelas tentang medan magnet. Kemudian untuk area pengembangannya antara lain saya berfokus kepada pengembangan pengetahuan dan keterampilan murid. Untuk pengetahuan, indikator pencapaian pengetahuan dan keterampilan murid. Untuk pengetahuan, indikator pencapaiannya adalah murid menganalisis faktor-faktor gaya magnet pada kawat berarus listrik. Sedangkan untuk keterampilan, indikator pencapaiannya adalah menyusun percobaan tentang gaya magnet di sekitar kawat berarus. Oh, jadi area pengembangannya adalah pengetahuan dan keterampilannya, Bu. Ibu juga melakukan praktikum di kelas ya, Bu ya. Nah, menurut Ibu nih, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum, Bu? Menurut saya, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Semua tahapan sudah dilaksanakan dan tentunya terlihat dari antusias murid dalam melakukan praktikum tersebut, yaitu praktikum tentang medan magnet dan mempresentasikannya di depan kelas. Oke, baik Bu, berarti sudah terlaksana dengan baik. Ibu sudah melakukan praktikum, presentasi juga, dan sesuai dengan tahapan-tahapannya ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih, apa sih kendala atau kekurangan yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas tadi, Bu? Ada kendala ya mungkin atau kekurangan yang saya hadapi, yaitu masih ada beberapa siswa yang kurang berpartisipasi pada saat praktikum dan diskusi kelompok. Oke, jadi artinya masih ada beberapa orang murid yang tidak mau terlibat dalam diskusi dan hanya mengandalkan temannya ya Bu ya. Nah, kira-kira mengapa ya hal itu bisa terjadi? Mengapa murid-murid yang tersebut kurang berpartisipasi pada saat praktikum dan diskusi kelompok, Bu? Mungkin pada saat pembagian kelompok dengan jumlah murid yang sangat banyak menyebabkan murid tersebut hanya bergantung pada temannya saja. Selanjutnya saya akan melakukan pembelajaran sosial emosional agar lebih rileks lagi dalam belajar dan tidak cepat bosan. Oke, oh berarti itu adalah rencana Ibu ke depannya. Ibu akan melakukan pembelajaran sosial emosional lebih lagi kepada anak agar anak itu lebih rileks dan dan dia tidak cepat bosan dalam belajar ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terlaksana dengan baik dan proses pembelajarannya lebih baik lagi ke depannya. Nah, kira-kira nih Bu, kapan nih Ibu akan melaksanakan perubahan dengan rencana yang telah Ibu sampaikan tadi, Bu? Mungkin untuk waktu dan tepatnya belum, waktu kapan tepatnya belum saya tentukan, tapi insya Allah akan dilaksanakan secepatnya. Oke, oh berarti secepatnya ya Bu ya Ibu laksanakan. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan rencana-rencana yang telah Ibu sampaikan tadi terlaksana dengan baik, berjalan dengan lancar, dan semoga Ibu sukses ke depannya nanti Bu. Nah, baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Saidi
Saidi Hasan sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik dan tanggapan mengenai percakapan pasca observasi dan observasi kelas yang telah kami laksanakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Alhamdulillah, sejak dari pra-observasi, kemudian observasi yang telah dijalankan sebelum ini sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana yang telah direncanakan. Nah, pada kesempatan kali ini, pada pasca observasi juga telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi dalam menjadikan pendidikan guru penggerak ini lebih baik. Oke, terima kasih kepada Bapak Saidi Hasan yang telah memberikan umpan balik dan tanggapannya. Alhamdulillah sudah berakhir sudah serangkaian kegiatan supervisi akademik terkait percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Pratija, Bapak Saidi Hasan yang telah meluangkan waktunya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.